Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novita dari kelas 11 IPA 1. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi prakarya yang berjudul konversi energi biomasa. Yang bagian pertama ada pendahuluan. Pengertian biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Bagian kedua, ada biomasa sebagai sumber energi. Protein biomasa di Indonesia yang bisa digunakan sebagai sumber energi jumlahnya sangat melimpah. Limbah yang berasal dari hewan maupun tumbuhan semuanya potensial untuk dikembangkan. Tanaman pangan dan perkebunan menghasilkan limbah yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti bahan bakar nabati. Bagian ketiga, ada prinsip pembakaran bahan bakar. Prinsip pembakaran bahan bakar sejatinya adalah reaksi kimia bahan bakar dengan oksigen. Kebanyakan bahan bakar mengandung unsur karbon, hidrogen, dan belerang. Akan tetapi, yang memiliki kontribusi yang penting terhadap energi yang dilepaskan adalah C dan H. Masing-masing bahan bakar mempunyai kandungan unsur C dan H yang berbeda-beda. Bagian keempat, ada pemanfaatan energi biomasa. Agar biomasa bisa digunakan sebagai bahan bakar, maka diperlukan teknologi untuk mengkonversinya. Terdapat beberapa teknologi untuk konversi biomasa, dijelaskan pada gambar 2 di samping. Secara umum, teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Pembakaran langsung merupakan teknologi yang paling sederhana karena pada umumnya biomasa telah dapat langsung dibakar. Beberapa biomasa perlu dikeringkan terlebih dahulu. B. Konversi termokimiawi merupakan teknologi yang memerlukan perlakuan termal untuk memicu terjadinya reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Sedangkan C. Konversi biokimiawi merupakan teknologi konversi yang menggunakan bantuan mikroba dalam menghasilkan bahan bakar. Bagian 5, ada pemanfaatan energi biomasa. Yang pertama, biobriket. Briket adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara dimampatkan sehingga bentuknya menjadi lebih teratur. Yang kedua, ada gasifikasi. Secara sederhana, gasifikasi biomasa dapat didefinisikan sebagai proses konversi bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi atau gasifier menjadi bahan bakar. Gas tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Ada 3 bagian utama perangkat gasifikasi, yaitu A. Unit pengkonversi bahan baku atau umpan menjadi gas.
disebut reaktor gasifikasi atau gasifier. B. Unit pemurnian gas. C. Unit pemanfaatan gas. Yang ketiga, ada pirolisa. Yang dimaksud pirolisa adalah penguraian biomasa atau lisis karena panas atau piro pada suhu yang lebih dari 150 derajat Celcius. Pada proses pirolisa terdapat beberapa tingkatan proses, yaitu pirolisa primer dan pirolisa sekunder. Pirolisa primer adalah pirolisa yang terjadi pada bahan baku atau umpan, sedangkan pirolisa sekunder adalah pirolisa yang terdiri atas partikel dan gas atau uap hasil pirolisa primer. Yang keempat, liquefaction. Liquefaction merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cair dengan proses kondensasi. Biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cairan dengan peleburan. Bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Dan yang kelima, ada biokimia. Pemanfaatan energi biomasa yang lain adalah dengan cara proses biokimia. Contoh proses yang termasuk ke dalam proses biokimia adalah hidrolisis, fermentasi, dan anaerobic digestion. Anaerobic digestion adalah penguraian bahan organik atau selulosa menjadi CH4 dan gas lain melalui proses biokimia. Adapun tahapan proses anaerobic digestion adalah diperlihatkan pada gambar di samping. Selanjutnya, ada keunggulan dan kelemahan energi biomasa. Keunggulan energi biomasa diantaranya yang pertama, biomasa merupakan sumber energi terbarukan karena berasal dari tanaman yang dapat tumbuh kembali pada lahan yang sama. Yang kedua, biomasa dapat membantu mengurangi impor bahan bakar asing dan membantu meningkatkan kemandirian energi negara. Yang ketiga, peningkatan penggunaan biomasa dari limbah dapat mengurangi tingkat polusi di dunia dengan mengkonversi sampah menjadi sumber energi yang berguna. Yang keempat, dengan menggunakan biomasa ialah pilihan yang lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil, sekaligus dapat membantu mengurangi tingkat total emisi gas rumah kaca jika tanaman tidak dibakar secara langsung. Yang kelima, merupakan teknologi energi terbarukan yang mampu memberikan hasil instan. Keenam, sumber biomasa dapat ditemukan di semua negara di dunia. Dan yang terakhir, ketujuh, banyak teknologi berbeda yang dapat digunakan untuk mengkonversi biomasa menjadi bentuk energi yang berguna. Dan kelemahan energi biomasa di antara lain, yang pertama, kayu masih merupakan sumber biomasa utama di dunia. Namun, terlalu banyak yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar bisa mengakibatkan efek yang lebih buruk untuk iklim daripada bertahan dengan bahan bakar fosil. Yang kedua, banyak lahan yang harus digunakan untuk menanam tanaman yang diperlukan untuk menghasilkan energi biomasa. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya lahan untuk menanam tanaman pangan sehingga
bisa meningkatkan kelaparan di dunia. Yang ketiga, banyaknya teknologi yang digunakan untuk mengkonversi energi biomasa menjadi bentuk energi yang berguna masih tidak cukup efisien dan membutuhkan biaya yang signifikan. 4. Apabila tanaman dibakar langsung, maka energi biomasa justru dapat menyebabkan tingkat polusi yang sama seperti bahan bakar fosil. Dan yang terakhir, nomor 5, ketergantungannya masih sangat tinggi pada kayu. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.